Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafisto Bayu Pamungkas Putra dengan NIM 1525425055 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan dan Gedung. Adanya saya di sini untuk menuntaskan tugas video ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai satu, identitas nasional, kedua, integrasi nasional, ketiga, negara dan konstitusi, dan keempat, hak dan kewajiban warga negara. Dari keempatnya itu saling terkait antara identitas nasional menjadi dasar persatuan, integrasi nasional menjadi sebuah penjaga keutuhan bangsa, ketiga ada negara dan konstitusi memberi kerangka hukum, dan yang keempat itu memastikan hak dan kewajiban itu memastikan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dari para setiap warga. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional ini saya jelasin dari definisi. Identitas nasional itu apa sih? Identitas nasional itu adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa unsur gitu. Yang satu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kedua ada bendera merah putih, yang ketiga ada kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan, yang keempat ada lambang Garuda Pancasila, terus lalu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terus Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Oke. Nomor 2 itu tadi saya ingin menjelaskan tentang integrasi nasional. Definisinya, apa sih definisi dari integrasi nasional? Integrasi nasional itu adalah proses yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda antara suku, agama, budaya, dan bahasa ke dalam satu kesatuan bangsa gitu. Oke. Tujuan dari integrasi nasional itu adalah menjaga persatuan, mencegah disintegrasi, dan memperkuat ketahanan nasional. Tantangannya itu ada banyak nih sebenarnya, antara perbedaan etnis, kesenjangan ekonomi, konflik politik, serta pengaruh globalisasi. Lalu yang ketiga itu ada negara dan konstitusi. Negara itu adalah organisasi kekuasaan yang memiliki unsur rakyat, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Lalu konstitusi itu adalah hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan, hak warga negara, serta pembagian kekuasaan. Di Indonesia sendiri itu Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang menegaskan bentuk negara republik, kedaulatan rakyat, serta prinsip demokrasi. Nah, fungsi konstitusi ini apa aja sih? Beberapanya ada menjadi pedoman penyelenggara negara, terus ada menjamin hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Lalu yang keempat ada hak dan kewajiban warga negara. Hak itu adalah kebebasan berpendapat, hak untuk pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak hidup yang layak, hak memilih dan dipilih. Lalu kewajiban itu adalah menaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam bela negara, menghormati orang lain, dan menjaga persatuan. Lalu prinsip keseimbangan, hak tidak bisa dipilih dari kewajiban. Keduanya itu harus berjalan seimbang agar tercipta masyarakat yang adil dan tertib. Lalu dari keempat konsep ini yang saya pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan, ada dua hal reflektif yang bisa diangkat. Hal baru apa yang paling berkesan mengubah cara pandang saya? Itu satu, menurut saya, kesadaran bahwa identitas nasional bukan sekedar simbol, bendera, bahasa, maupun lambang, tetapi pondasi yang menjaga keberlangsungan bangsa. Soalnya sebelumnya banyak orang melihat tuh identitas nasional hanya sebagai atribut formal. Namun setelah memahami keterkaitannya dengan integrasi nasional, konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara, muncul cara pandang baru, yaitu identitas nasional adalah perekat yang hidup yang harus dijaga melalui praktek nyata warga negara gitu. Contohnya nih, kayak bahasa Indonesia itu bukan alat berkomunikasi, tetapi juga instrumen integrasi
yang membuat masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa merasa jadi satu bangsa. Karena kan dari Sabang sampai Merauke itu pasti bahasanya berbeda-beda, tapi dengan adanya bahasa Indonesia itu menjadi kayak mereka menjadi satu gitu. Terus penerapan dalam kehidupan nyata saat ini, konsep-konsep tersebut nyata dalam fenomena sosial di sekitar kita. Oke. Identitas nasional. Saat peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat dari berbagai latar belakang itu ikut mengibarkan bendera merah putih. Itu nunjukin banget nih simbol identitas nasional masih menjadi perekat persatuan. Terus yang kedua ada integrasi nasional. Itu program tol laut dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil adalah upaya pemerintah menjaga integrasi dengan pemerataan pembangunan agar tidak ada daerah yang merasa tersingkir gitu. Kayak jadi beberapa daerah tuh merasa kayak dirinya tidak dipedulikan gitu. Lalu ada hak dan konstitusi. Perbedaan publik tentang revisi undang-undang atau judicial review di Mahkamah Konstitusi itu nunjukin bahwa konstitusi berfungsi sebagai pedoman sekaligus pengawas agar kekuasaan tidak sewenang-wenang gitu. Lalu ada hak dan kewajiban warga negara. Fenomena masyarakat aktif menggunakan hak dipilih dalam pemilu adalah contoh nyata penerapan hak politik. Di sisi lain, kepatuhan membayar pajak dan ikut serta dalam program vaksinisasi adalah bentuk kewajiban demi kepentingan bersama. Jadi kalau misalkan hak kita ingin dipenuhi, kita ada hak untuk memenuhi hak kita sendiri, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban. Ya contohnya seperti tadi gitu, penerapan hak kayak membayar pajak segala macam gitu. Nah, dari keempat ini nih bukan sekadar teori, melainkan alat hidup kita nih sebagai bangsa gitu. Sekian dari saya, terima kasih.